kasih Pak Kadifropam Polri. Selanjutnya rekan-rekan, tadi secara eksternal ada dari Kementerian HAM dan Kompolnas. Juga kami tadi menyampaikan dari internal ada Pak Wairwasum langsung di sini. Saat ini kami persilakan kepada Kompolnas untuk menyampaikan terkait dengan temuan kegiatan hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media. Untuk yang sekian kalinya kami ucapkan bela sungkawa yang mendalam terhadap keluarga korban. Tadi pagi, dini hari kami juga menyampaikan bela sungkawa langsung kepada orang tua, kepada lingkungan di sana RT RW, karena kebetulan kami juga ke rumah sakit RSCM. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dalam pertemuan semalam atau tadi pagi dengan keluarga, salah satu yang disampaikan langsung kepada Kompolnas, dan kebetulan juga ada Pak Kapolri, Pak Kadifropam, Pak Kapolda, adalah permintaan keadilan dengan proses yang transparan. Nah, hari ini langkah itu sudah mulai terwujud. Yang pertama adalah kami melihat langsung bagaimana proses pemeriksaan. Ya, responnya juga cepat. Jadi permintaan dari keluarga atas proses yang cepat juga dijawab hari ini dengan satu petugas yang ada di mobil rantis tersebut sekarang sudah diperiksa. Petugas-petugasnya. Ya, tadi kami juga sempat melihat sebentar proses pemeriksaan. Yang kedua, seperti tadi kita dengar bersama-sama, hasil rekomendasi dari gelar internal kepolisian, ada proses patsus 20 hari. Sebenarnya patsus itu untuk memastikan bagaimana pendalaman dari peristiwa, investigasi dan sebagainya, biar lebih komprehensif, lebih efektif, makanya di patsus. Bahasa paling gampang itu kalau di patsus itu bahasanya adalah ditahan atau diamankan di Mabes Polri, di lingkungan Propam, untuk mempermudah bagaimana peristiwa itu berlangsung. Tadi juga sempat dialog sama Pak Kadifropam. Ya, salah satu yang paling penting adalah juga mengajak masyarakat ketika memiliki informasi ya terkait peristiwa tersebut, monggo bisa datang langsung ke Propam, ya, memberikan informasi sehingga informasinya jauh lebih komprehensif, atau bisa melalui ke Kompolnas, atau juga nanti ke Kementerian HAM, atau tadi juga karena teman-teman ada teman-teman Komnas HAM yang juga sedang berproses di dalam, ya juga bisa melalui Komnas HAM. Nah, kalau ada kesaksian dan sebagainya, ada baiknya yang memang segera diberikan kepada kami agar prosesnya biar segera bisa berlanjut. Karena angka 20 hari itu ya angka maksimal, semakin cepat semakin bagus. Karena itu kemarin yang juga menjadi komitmen bersama. Oleh karenanya mohon proses ini juga dibantu. Yang berikutnya yang nggak kalah penting adalah ya kami Kompolnas melihat prosesnya, apakah ada pelanggaran prosedur dan lain sebagainya. Tadi sudah diumumkan sendiri sama Pak Kadifropam. Yang berikutnya bagaimana penanganan kasus ini, ya dengan melibatkan kami, dengan melibatkan instansi eksternal yang lain, itu menunjukkan soal transparansi dan akuntabilitasnya, dan kami mengajak semua pihak juga terlibat dalam akuntabilitas itu. Nah, salah satunya dengan metode kesaksian itu bisa diberikan melalui kami atau langsung kepada Propam. Yang terakhir yang nggak kalah penting adalah karena memang permintaan keluarga untuk memproses ini dengan keadilan, ya termasuk tadi pagi juga ketemu sama waktu di rumah sakit, ketemu sama rekan-rekan komunitas ojol langsung, juga minta supaya keadilannya ditegakkan dan sebagainya. Sekarang ini sedang berproses. Oleh karenanya, ayo kita lihat prosesnya bersama-sama. Kita awasi bersama-sama sehingga hasilnya akan maksimal. Oleh karenanya kita tunggu prosesnya, dan apabila ada pendapat, ekspresi dan sebagainya, mohon dilakukan dengan damai. Nah, terakhir kami sekali lagi menghimbau karena memang ada respon di banyak tempat, ya. Kami menghimbau
kepada seluruh masyarakat, gunakan hak Anda, kebebasan berekspresi dan berpendapat, gunakan hak Anda untuk partisipasi publik dalam konteks konstitusional, tapi dengan cara yang damai. Dan kami juga meminta, kami juga sampaikan kemarin ke Pak Kapolri, ke Pak Kadif, ke Pak Kapolda, untuk juga ayo kita sama-sama menahan emosi, sehingga kondusivitas bangsa kita, negara kita bisa terjaga. Karena itu penting. Jangan sampai dinamika ini merugikan kita semua. Kita yakin apapun yang dilakukan oleh kita semua, tujuan utamanya adalah agar negara dan bangsa kita semakin lama semakin sejahtera dan semakin lama semakin adil. Nah, proses seperti yang diminta oleh keluarga ya untuk diproses seadil-adilnya, secepat-cepatnya dan transparan saat ini sedang berproses. Bahkan tadi saya juga kaget kok ada live pemeriksaan begitu. Saya kira itu satu semangat untuk menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitasnya bisa diakses. Oleh karenanya percayakan pada mekanisme ini agar semuanya bisa berjalan dengan damai, ya, dengan maksimal hasilnya. Nah, itu kemarin titipan dari keluarga secara langsung kepada kami soal keadilan dan soal pemulihan. Itu yang sekarang lagi berproses, dan kami terima kasih ke rekan-rekan kepolisian ya melibatkan kami, dan kami bisa lihat langsung, ngecek langsung apa yang terjadi dalam proses pemeriksaan. Dan selanjutnya kami akan terus monitoring, jadi pasca pemeriksaan nanti dilakukan apa, kami pasti akan cek dan kami akan sampaikan kepada publik. Terima kasih. Baik, rekan-rekan, satu lagi dari Kementerian HAM, silakan Pak Dirjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media. Jadi pertama-tama tentu saja kita sangat berduka cita, sangat belasungkawa atas kejadian ini. Ya, kita sangat bersimpati terhadap korban, keluarga korban. Nah, kami dari Kementerian HAM menaruh atensi terhadap peristiwa ini. Dari sisi pemerintah sudah jelas. Pemerintah menghendaki, sudah menyampaikan secara gamblang, terbuka, agar ada penegakan hukum yang serius, ya, yang tegas atas peristiwa ini. Dan oleh karena itulah saya sebagai Direktur Jenderal Pelayanan Kepatuhan Hak Asasi Manusia di Kementerian HAM RI datang ke sini untuk mengetahui secara langsung bagaimana proses penegakan hukum yang berjalan di sini. Tadi kami secara bersama-sama, saya sebagai Dirjen PDK HAM, kemudian dari Komisioner Kompolnas, kemudian Wakil Ketua Eksternal dan juga Komisioner dari Komnas HAM sudah melihat langsung bagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian, bahkan bisa disebut sangat transparan karena juga disiarkan secara live. Jadi kami tadi mengetahui itu. Jadi yang sekarang perlu kita pastikan adalah proses hukum ini berjalan, proses penegakan hukum, penegakan keadilan ini berjalan dengan sungguh-sungguh, betul-betul memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga masyarakat luas mengetahui bahwa peristiwa ini bukanlah peristiwa yang dapat dibenarkan, bukanlah peristiwa yang dikehendaki. Oleh karena itu perlu ada penegakan hukum, perlu ada penegakan keadilan. Dan polisi sedang bekerja untuk itu, dan marilah sama-sama kita berikan kesempatan kepada polisian untuk melakukan proses penegakan hukum ini, penegakan keadilan. Dan kita harap juga, karena tadi ada lembaga eksternal pengawas dari Komnas HAM, dari Kompolnas, bisa terus secara intensif untuk memastikan penegakan hukum, penegakan keadilan atas kasus ini berjalan yang betul-betul bisa mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Saya kira itu, dan tentu saja kita menginginkan supaya suasana tenang, damai, terjaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, karena kita juga harus menghormati ada banyak masyarakat yang menghendaki untuk hidup tenang, damai di Republik Indonesia ini. Jadi saya kira kalau kita terbawa suasana yang semakin tidak terkendali, nanti itu harga kemanusiaannya justru sangat tinggi dan akan merugikan masyarakat luas sendiri. Saya kira itu, sekali lagi sama-sama mari kita kawal, kita awasi proses penegakan hukum yang ada di kepolisian.
kami juga dari Kementerian HAM tentu nanti ke depan akan terus mencermati bagaimana proses ini berlangsung. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.